apabila ada kecelakaan ataupun orang meninggal dalam hal tidak wajar ataupun penghuninya ini bisa menyerupai yang meninggal tersebut. Itu sebenarnya bukan penghuni ya, itu sebenarnya jin korin, jin yang pendamping kita dari masa kita hidup di bumi. Karena belum ikhlas mungkin meninggalkan dunia ini bang, makanya dia berkeliaran gitu. Oke semuanya, selamat datang kembali di channel saya Ragata Mopi. Saya Odem dan kali ini saya nggak sendiri, bersama teman saya si Bang Yusri ya. Iya. Oke, sebenarnya sih hari ini kita nggak ngebuat atau ngatur schedule untuk buat konten bareng. Namun tadi saya lagi tidur karena tadi masuk malam sama si Stephen, tiba-tiba sorenya datang si Bang Yusri. Jadi ya saya buat konten bareng karena kan ada sebelumnya juga saya pengen buat bareng beliau. Jadi kesempatan hari ini, hari Minggu, hari libur juga, dan akhirnya tercapai tanpa disadari secara tiba-tiba. Oke, Bang Yusri boleh sebenarnya dikenalkan dulu? Ya, kenalkan, nama saya Yusri. Saya tinggal di Sepanas. Pekerjaan sehari-hari mekanik mobil di salah satu bengkel di Sepanas. Sepanas ya. Iya. Dan bengkelnya yang sekarang tempat kerja Bang Yusri adalah dulunya saya pernah juga kerja di situ. Iya. Nah, tapi itu lumayan juga tempatnya. Iya, lumayan. Rukunya 3 lantai, jadi tempat untuk kerjanya itu di lantai 1 atau lantai dasar, lantai 2 tempat tinggal ya. Iya. Lantai 3 itu kosong ya? Lantai 3 kosong. Lantai 2 aja cuman ada terisi 2 kamar. 2 kamar ya. Iya. Di video kali ini saya ingin berbagi khususnya cerita dari Bang Yusri sendiri. Bang Yusri ini adalah maksudnya Bang Yusri ini mempunyai sedikit kelebihan ataupun ini bawaan Bang ya. Iya, bawaan dari lahir. Bawaan ya, bukan hal-hal yang dibuat-buat atau dituntut gitu, Iya. tapi ini bawaan dari kecil gitu. Iya, betul. Apa nama yang lebih dikenalnya Bang? Bisa dikenal indigo sih, Bang. Indigo ya. Iya. Indigo ini sejenis seperti indra keenam atau? Sebenarnya ada sedikit berbeda dari indra keenam, Bang. Soalnya kalau indra keenam itu sudah pasti bisa melihat makhluk halus. Kalau indigo belum tentu bisa melihat makhluk halus, Bang. Tapi orang yang memiliki indra keenam belum tentu bisa melihat kejadian yang akan datang. Kalau indigo kebanyakan bisa melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Walaupun belum tentu benar prediksinya. Tapi insya Allah 90% sih kebanyakan itu betul terjadi. Oh, berarti bedanya lebih banyak di indigo gitu. Iya. Yang kelebihannya gitu. Kelebihannya Oh, berarti indra keenam ini cuman hanya bisa melihat saja. melihat. Oke. Bang Sri, kelebihan ini dari kecil. Iya, dari usia 7 tahun. Usia 7 tahun. Itu baru Abang sadari bahwasannya Abang bisa melihat hal Sebenarnya seperti itu. sebenarnya belum sadar sih, Bang. Tapi awal mula saya bisa melihat itu dari umur usia 7 tahun. 7 tahun Iya. baru bisa melihat. Iya. Sadarnya baru kelas tamat SMA sih baru sadar kalau memang betul bisa melihat ya. Berarti selama 7 tahun udah pernah ngalamin atau udah pernah ngelihat. Iya, 7 tahun saya udah pernah melihat sih. Berarti anggapannya apa dong kalau 7 tahun itu pernah melihat? Jadi anggapnya yang dilihat itu Saya kira sih itu cuman penglihatan. Saya kira itu hanya melihat seolah-olah itu emang nyata. Ternyata itu tidak nyata. jadi setelah SMA, tamat SMA ya? Iya. Setelah tamat SMA pertama kali Abang melihat sosok apa gitu? Yang pertama kali saya melihat itu adalah orang yang berjalan di atas langit. Dia menggunakan berbaju jubah. Dia berjalan di atas awan gitu. Iya. Iya. Dan kemudian setelah tamat SMA, baru-baru ini saya itu diajak ke alam mereka gitu. Itu sudah sekitar 2 kali. 2 kali saya masuk ke alam mereka. Itu alam mereka itu
di alam mereka itu tempatnya sangat gelap, tidak ada cahaya. Tapi mereka juga menanam padi, berjualan juga, sama seperti kita. Ini melalui mimpi atau gimana? Dibilang mimpi, kita sadar juga sekeliling kita. Kita menyadari bahwa ada orang yang berjalan di dekat kita gitu, ada teman kita melihat gitu, tapi kita antara sadar sama tidak sadar gitu. Jadi posisi abang saat itu sakit atau Tidak, bebe saja. Hanya tidak. sedang berguling-guling gitu. Kemudian masuk udah beda alam gitu. Pas atau istirahat lah gitu ya? Iya. Yang selain abang lihat di alam yang mereka membawa abang ke alam mereka, aktivitas lain gitu ada nggak? Mungkin ada petanda ataupun ada sejenis obrolan dari mereka. Kebanyakan sih dari mereka itu memberi arahan gitu, atau memberi peringatan untuk kita gitu. Misalnya kita mengusik tempat mereka gitu. Jadi mereka merasa kurang nyaman bahwa itu tempat mereka. Soalnya saya pernah gitu, saya pindah kamar gitu, dari kamar yang tempat saya biasa tidur pindah ke kamar satunya lagi. Jadi malamnya saya mimpi didatangi sama mereka gitu, bahwa mereka memperingatkan bahwa setiap kamar itu mereka ada 3 orang gitu. Jadi mereka minta itu tempat untuk saya yang pindah gitu, karena mereka merasa bahwa mereka yang pertama di situ gitu. Jadi karena untuk kebaikan juga, saya juga lebih baik gitulah mengikuti gitu. Oh, jadi dia Iya. rasa terganggu. Iya. Pernah nggak kira-kira mereka sampai ataupun dari makhluk golongan tersebut sampai ingin ataupun marah gitu pada Bang Yusri karena telah menempati tempat mereka? Iya, mereka suka gimana? Mereka karena mudah tersinggung. Karena dengan ucapan kita aja mereka tepat tersinggung gitu. Jadi alangkah baiknya kalau mau menepati itu izin dulu gitu. Jangan langsung kita main membersihkan aja gitu. Kemudian pernah nggak terjadi ataupun ini bukan karena nggak harus dari pengalaman terjadi di Bang Yusri sendiri, maksudnya ini apabila kita menempati tempat mereka dan mereka merasa terusik, nah, resiko yang kita tanggung gitu ataupun kejadian yang bisa kita tanggung itu seperti apa, Bang? Kita seperti diganggu gitu. Jadi setiap malam itu kita biasa mereka membunyikan entah suara-suara membanting meja gitu, Dengan cara berinteraksi mereka ada juga yang pengen masuk ke dalam tubuh kita gitu, merasa kita tidak nyaman bahwa di udara di sekeliling kita itu merasa panas gitu. Oh, itu Jadi tidur kita kurang nyaman. itu mereka merasa Iya. Oke, Bang Yusri. Kemudian yang seperti Bang Yusri bilang setelah tamat SMA, yang melihat makhluk tersebut itu jalan di atas awan. Iya, itu awal. Oke. Sejauh itu ada tidak Bang Yusri ini menemukan sosok yang tadi kan otomatis dia merasa terganggu saja gitu. Iya. Merasa terganggu apabila kita mengusik mereka. Kemudian yang ini ada nggak menemukan sosok yang lebih ke baik ataupun ya memang seperti memperingati bahwasanya kamu dalam keadaan bahaya ataupun kamu jangan di sini bahaya tempatnya gini-gini. Iya. Jadi awal saya kerja di bengkel itu penghuni yang di situ mendatangi saya gitu dalam mimpi. Jadi mereka ada 3 orang, 2 wanita dan 1 pria. Jadi yang pria ini bos gitu. Jadi dia nggak mengizinkan saya tinggal di situ kan. Entah kenapa kan, alasannya saya kurang tahu, kurang paham juga. Itu selama 1 minggu saya diganggu selalu tidurnya, selalu didatangi gitu sama mereka bertiga, bahwa mereka memperlihatkan dalam mimpi itu sangat seram gitu. Mereka membunuh kawannya gitu menggunakan kuku dia gitu, sampai terpencar darahnya. Dia membuat saya takut gitu, tapi karena pengalaman juga sudah sering melihat mereka jadi udah terbiasa. Berarti ini lebih ke ancaman dong, bukan mereka baik atau gimana? Iya. Berarti mereka mengancam supaya Bang Yusri jangan tinggal di tempat tersebut. Iya.
Karena mereka merasa bahwa itu tempat milik mereka gitu. mereka. Karena mereka yang awal mendapati tempat itu. Oh. Ini berlaku nggak bagi orang yang nggak bisa melihat? Sebenarnya berlaku, karena orang yang tidak melihat itu mungkin mereka lebih mudah takut gitu. Tapi bagi kami yang sebagian dari kita yang bisa melihat itu merasa sudah biasa gitu. Biasa saja. Mau mereka menyerupai makhluk yang serem, yang mata sampai keluar gitu, sampai belatung itu biasa saja gitu. Tapi bagi orang yang awam itu mungkin bisa menjadikan penyakit karena terbawa suasana. Oke. Itu dari wujudnya asli atau mereka membuat wujud seperti Tidak, itu? Bang. Jadi mereka itu bisa melihat ketakutan kita itu bagaimana. Kita melihat, kita membayangkan itu gundrowo gitu. Jadi mereka yang menyerupai jadi itu. Berarti di sini makhluk tersebut melihat ketakutan kita itu sampai di mana, ataupun kita takutnya itu makhluk jenis apa gitu. Iya. Yang kita takuti jenis apa? Berarti mereka bisa membaca pikiran kita dengan seperti itu. Karena mereka itu bisa berubah wujud, bisa menjadikan diri mereka seperti binatang gitu. Bisa juga. Bisa juga menjadikan gundurwo, pocong bisa. Untuk wujud aslinya berarti bukan seperti itu. Namun bisa dia menyerupai gitu. Oke, mohon maaf nih Bang. Jika memang seperti itu, saya juga pernah dengar dari cerita teman. Iya. Apabila ada kecelakaan ataupun orang meninggal dalam hal tidak wajar ataupun sadis, mohon maaf seperti itu, maka apabila di tempat tersebut ada penghuninya, jadi penghuninya ini bisa menyerupai yang meninggal tersebut gitu. Itu sebenarnya bukan penghuni itu sebenarnya jin korin, jin yang pendamping kita dari masa kita hidup di bumi ini. Jadi jin itu dia mengetahui apa kita perjalanan selama hidup kita. Jadi dia bisa menceritakan tentang kisah-kisah kita yang masa lalu gitu. Jadi sebenarnya mungkin dia karena belum ikhlas mungkin meninggalkan dunia ini Bang, makanya dia berkeliaran gitu. Karena dia meninggalnya mungkin yang seperti gantung diri, belum waktunya. Dia sudah bunuh diri, mungkin jin korin itu belum ikhlas gitu. Tidak terima gitu ya. Jadi tidak diterima begitu. Oke, Bang Yusri, kembali ke saya sedikit tertarik dengan cerita yang di bengkel tadi ketika dia itu kejadiannya di dalam mimpi. Dibilang mimpi sebenarnya tidak juga, karena kita bisa setengah sadar, kita bisa mengetahui situasi di sekeliling kita gitu. Berarti dalam aktivitas sehari-hari bisa juga dong. Bisa. Oke, tadi kan Bang Yusri menyebutkan di situ ada dua makhluk ya. Satu perempuan, satu cowok. Dan untuk yang perempuannya ini gimana reaksinya gitu? Yang perempuan ini mengikuti yang si laki gitu. Jadi pengawal. Sebenarnya ada 3 tadi kan saya berkatakan. Ada 2 perempuan, 1 laki-laki gitu. Jadi yang perempuan ini selalu ngikut yang laki-laki ini. Dan laki-laki itu berambut panjang juga Bang. Tapi tubuh yang agak pendek dari wanita. Maksudnya ini rambutnya panjang gitu. Rambutnya panjang tapi lebih pendek daripada sang wanita tadi. Iya. Postur badannya lebih pendek. Kemudian yang sisanya lagi berapa tahun? Ada 2. Yang sisanya wanita. Itu pengawal dia kiri kanan gitu. Jadi kok jalan selalu ada itu gitu. Oke, mohon maaf. Dari golongan apa ya? Kurang tahu sih Bang, kayaknya sih bisa jadi itu bangsa jin lah. Untuk menakut-nakuti kita gitu. Mereka ada di tempat tersebut setelah bangunan itu didirikan atau memang sebelum bangunan itu mereka sudah ada di situ? Itu kurang tahu sih Bang, soalnya saya belum pernah bertanya ke mereka gitu secara pasti. Tapi kata mereka itu sudah sangat lama di situ kan. Berarti menurut interaksinya mereka hanya menunjukkan bahwasanya tempat tersebut tempat mereka dan mereka merasa terganggu gitu. Iya. Oke, mereka sadar nggak Bang Yusri bisa melihat mereka? Iya, sebenarnya mereka sadar. Makanya mereka lebih mengganggu saya ketimbang orang yang tidak bisa melihat gitu. Karena mereka ada sebagian yang senang bisa dilihat, ada sebagian yang tidak merasa tidak senang gitu, merasa terganggu karena dia tidak bisa dilihat gitu. Itu awal mula Bang Yusri ke bengkel sudah ada reaksi dong? Sudah, mereka ada di situ. Jadi aura sudah kelihatan gitu. Dan
Ada nggak ketika Labang si masuk langsung mereka menunjukkan dirinya? Ada, itu yang perempuan itu. Oh, perempuan itu. Iya, jadi dia awal saya ke situ itu dia udah menunjukkan diri dia gitu, tidak menggunakan busana selai pun gitu. Jadi dia berdiri di tangga gitu senyum-senyum. Saya kira itu maksud yang kurang baik ya, karena menunjukkan diri tidak menggunakan busana sama sekali gitu. Dia berdiri di depan tangga tidak menggunakan busana sama Iya. sekali. Itu tangga yang arah ke atas ya, Iya, yang belakang ya? lantai 1 mau naik ke lantai 2 Di situ. di situ. Itu maksudnya dia cara berinteraksi seperti itu menyambut atau Itu kurang tahu. tapi dengan gaya dia senyum Iya, seperti menyambut gitu. menyambut. Iya. Berarti mereka juga sudah tahu lah bahwasanya Bang Yusri bisa melihat mereka. Iya. Oh, ya namanya hal-hal sianya ada kelebihan dan mereka kok bisa melihat oh ini bisa melihat dari golongan kami gitu dan mereka langsung menampakkan diri. Mungkin yang kita orang normal ataupun kita yang biasa yang nggak bisa melihat hal seperti itu mungkin mereka sudah hadir di tempat itu namun karena Sudah. kita tidak bisa melihatnya. Di setiap bangunan itu sudah memiliki penghuni. Setiap ruangan Iya. bukan hanya satu bangunan. Bukan. Setiap ruangan seperti ini bisa jadi sudah ada gitu. Dan itu terjadi di sana. Sekitar ada 16 jenis makhluk halus yang pernah saya jumpai yang berbeda di situ. Yang paling mengganggu Panjang, bonceng gitu. Bahkan makhluk di situ diganggu juga. lalu Bang, di antara keenam itu yang memang baik namun menunjukkan dirinya gitu. Ada, sebenarnya ada sih yang menyebut.